Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingin membacakan firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat yang ke-28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara, apa yang digumulkan dan diusahakan oleh Rasul Paulus dengan segenap hati, segenap kekuatannya, saudara. Sesuai dengan karunia dan kuasa yang bekerja dalam kehidupan Rasul Paulus. Apa yang dia gumulkan? Saudaraku, ayat 28 ini dikatakan tiap-tiap orang, tiap-tiap orang, tiap-tiap orang. Itu diulang berkali-kali. Jadi saudaraku, pelayanan Rasul Paulus, kalau kita baca saudaraku dari ayat yang di atasnya dari Kolose 1 ini, dari ayat ke-20 kesekian sampai 27. Saya mencatat saudaraku ada beberapa saudaraku key ministries yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia tahu tujuannya. Dia menjadi man of purpose. Dan saudaraku, buah-buah pelayanannya ditunjukkan dan sudah sangat teruji. Apa saja yang Rasul Paulus lakukan? Yang pertama, saudaraku, adalah to proclaim Christ. Dia menyatakan, dia mendeklarasikan tentang Kristus. The mystery of God, Christ is revealed. Dia menyatakan, dia mengkhotbahkan, dia proclaim about the Christ. Hari-hari ini berapa banyak gereja, saudaraku, yang masih mengkhotbahkan tentang the Christ. Bukan, saudaraku, motivational preacher. Bukan, saudaraku, memanggil artis-artis. Tetapi, saudaraku, mengkhotbahkan the real Christ. Bukan the plastic Christ. Yang kedua, saudaraku, apa yang Paulus lakukan? To warn every man. Dia, saudaraku, selalu, saudaraku, warn every man tentang false teaching yang sedang terjadi kepada jemaat di Kolose. Dia, saudaraku, warning kepada orang-orang di sana bahwa akan ada, saudaraku, pengajaran sesat yang beredar di sana. Dan dia, saudaraku, warning begitu keras. Yang ketiga, to teach every man. Dia mengajar. Dia, saudaraku, menyatakan kebenaran tentang the truth of the scripture and, saudaraku, the absolute of Christ alone. Dan yang keempat, saudaraku, to presence everyone, to complete growing in the mature of Christ. Jadi, saudaraku, apa yang menjadi driven dan purpose daripada pelayanan Paulus adalah dia membawa setiap orang kepada kedewasaan ke arah Kristus. So that every one of us come to the fullness in the maturity of Christ. Saudara, ini menjadi sebuah panggilan dan sebuah menjadi dorongan supaya saya dan saudara menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh dan sejati. Kenapa ini begitu penting, saudaraku, bagi Rasul Paulus? Kenapa ini begitu penting seharusnya buat saya dan saudara yang tinggal di zaman akhir ini? Yang pertama, saudaraku, Paulus tahu tentang tugas yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dia mengerti, saudaraku, bahwa Tuhan mempercayakan the ministry of reconciliation. Dan, saudaraku, ketika dia mengerti Tuhan mempercayakan tugas dalam kehidupan dia, membuat dia memiliki sebuah tujuan, to work with Christ. Ketika, saudaraku, dia tahu, saudaraku, apa yang menjadi rencana dan maksud Tuhan yang luar biasa, dia mengerjakannya, dia bergumul, saudaraku, dengan antusias. Dan, saudaraku, dia lakukannya dengan, saudaraku, luar biasa. Lalu yang kedua, saudaraku, adalah, saudaraku, dengan keterbatasan waktu yang begitu mendesak. The urgency of time. Hari-hari ini, saudaraku, sudah semakin dekat. Hari-hari ini, saudaraku, sudah semakin, saudaraku, menjelang kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ada banyak orang meninggal tanpa Yesus. Dan Paulus pada saat itu pun, saudaraku, dia menyadari akan keberadaan itu. Many people die without Christ. Dan dia dipanggil untuk menyatakan Kristus. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita, saudaraku, masih memiliki sebuah tujuan hidup yang kita usahakan, kita gumulkan dengan sungguh-sungguh. Dan supaya tiap-tiap orang kita bawa kepada kepenuhan Kristus. Kepada keserupaan kepada arah Kristus. Bukan kepada arah kita. Bukan untuk membesarkan nama denominasi, nama gereja kita.
tetapi kepada kepenuhan dan kedewasaan ke arah Kristus. Stay strong and stay blessed.